Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cynthia Damulole dengan NIM 25100300187, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dengan dosen pengampu Kevi Listiana Francisca Taneo, SH.MH. Pada kesempatan ini, saya akan membawa video pembelajaran dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa di Era Digital. Video ini bertujuan untuk membantu kita memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila tetap penting, khususnya ketika kita hidup di zaman yang serba digital seperti sekarang. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan materi. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan moral generasi digital. Di era digital, mahasiswa sangat dekat dengan teknologi seperti media sosial, internet, kecerdasan buatan, dan platform belajar online. Namun, kemajuan digital juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, hilangnya sopan santun, dan budaya saling menjatuhkan di media sosial. Karena itu, Pancasila menjadi pedoman penting agar mahasiswa tetap memiliki etika, karakter, dan perilaku yang mencerminkan jati diri bangsa. Yang kedua, implementasi setiap sila Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana mahasiswa menerapkan di era digital? Yang pertama, menciptakan suasana saling menghormati antar pemeluk agama di platform digital. Kedua, tidak menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan perbedaan agama. Ketiga, menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai kebaikan dan toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, yang pertama, tidak melakukan cyberbullying terhadap teman. Kedua, berperilaku sopan saat berdiskusi online. Ketiga, memiliki empati, misalnya ikut membantu teman yang mengalami kesulitan lewat penggalangan dana digital. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasinya di dunia digital. Yang pertama, menjaga agar media sosial tidak menjadi alat pemecah belah. Kedua, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan pendapat. Ketiga, menggunakan internet untuk membangun persatuan, bukan provokasi. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi kelas maupun grup online. Kedua, mengambil keputusan kelompok melalui musyawarah, bukan paksaan. Dan ketiga, berperilaku kritis sebelum membagikan informasi. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif seperti belajar, berorganisasi, berwirausaha. Kedua, tidak memanfaatkan teknologi untuk merugikan orang lain. Ketiga, membantu teman yang kesulitan akses teknologi atau materi belajar. Contoh kasus aktual dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penyebaran hoaks. Mahasiswa sering menerima berita palsu dari media sosial seperti di internet, TikTok, atau WhatsApp. Sikap sosial Pancasila yang pertama, memverifikasi berita sebelum membagikannya.
Kedua, mengajak teman untuk tidak ikut menyebarkan hoaks. Kedua, ada cyberbullying dalam grup kelas atau grup kampus. Ada mahasiswa yang diejek, dihina, atau direndahkan di WhatsApp, grup kelas, atau komentar media sosial. Nilai Pancasila mengajarkan yang pertama, kemanusiaan yang beradab. Kedua, saling menghormati. Ketiga, tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Ketiga, kolaborasi digital. Mahasiswa bekerja sama mengerjakan tugas lewat Zoom, Google Drive, atau WhatsApp untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ini menunjukkan yang pertama, nilai gotong royong. Kedua, musyawarah mufakat. Ketiga, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Hilangnya sopan santun. Penggunaan bahasa yang tidak pantas, memaki, menghujat, atau memfitnah menjadi hal yang lumrah di kolom komentar, bahkan di postingan tokoh publik atau pejabat pemerintah. Pengguna merasa anonimitas di dunia maya memberikan kebebasan untuk menggunakan bahasa kasar yang tidak akan mereka gunakan dalam interaksi tatap muka. Kelima, budaya saling menjatuhkan sering terlihat di ranah karir, pendidikan, atau persaingan bisnis, di mana individu atau kelompok menggunakan media sosial untuk membocorkan aib, mencemarkan nama baik, atau membuat konten yang bersifat menjatuhkan reputasi pihak lain, terkadang menggunakan identitas palsu atau anonim. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kemudahan berbagi informasi di era digital perlu diimbangi dengan literasi digital dan etika yang kuat agar ruangan digital tetap menjadi tempat yang produktif dan beradab. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Pancasila tetap relevan dan sangat penting di era digital. Kedua, mahasiswa harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak, santun, dan bertanggung jawab. Dan ketiga, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif, damai, dan bermanfaat. Mari kita menjadi generasi digital yang berkarakter, cerdas, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat.